Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Mustika, ingin mempresentasikan mengenai merger tiga bank syariah. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Tujuan merger adalah sinergi, yaitu kondisi di mana suatu perusahaan mempunyai nilai keseluruhan yang lebih besar daripada penjumlahannya. Perusahaan yang mergernya berhasil adalah perusahaan yang nilai keseluruhannya lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan yang dimerger. Kegagalan bisnis. Di sini ada kegagalan bisnis ialah ketidakmampuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam dunia bisnis, sasaran itu berupa penjualan, laba kotor, laba operasi, laba bersih, pendapatan bersih per saham, ada dividen per saham, nilai perusahaan, dan sebagainya. Selanjutnya itu di sini kegagalan bisnis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kegagalan ekonomi atau economic failure. Ialah ketidakmampuan pendapatan atau revenue perusahaan untuk menutup beban-beban expense. Kegagalan ekonomis itu mempunyai tiga segi. Yang pertama ada pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup harga pokok penjualan. Berarti perusahaan laba kotornya itu negatif. Sedangkan yang kedua, ada pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup biaya operasi, seperti harga pokok penjualan, ditambah beban pemasaran, ditambah beban administrasi, berarti laba perusahaan operasinya negatif. Yang ketiga itu ada pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutup seluruh beban perusahaan. Ada beban pokok penjualan, ditambah beban pemasaran, ditambah beban administrasi, ditambah beban bunga. Berarti e-learning before tax-nya atau EBT-nya itu negatif. Yang kedua itu ada kegagalan keuangan atau financial failure. Ialah ketidakmampuan harta perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kegagalan keuangan itu mempunyai dua segi. Yang pertama itu ada harta lancar, perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo, atau perusahaan tidak liquid. Yang kedua itu, seluruh harta perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban pada saat likuidasi atau disebut technical insolvency. Tiga bank yang melakukan merger itu ada Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Di sini ada laporan keuangan mengenai laba rugi Bank Mandiri Syariah pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Di sini ada laporan keuangannya. Dari laporan tersebut, di sini ada kegagalan keuangan. Yang pertama itu kan ada pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup harga pokok penjualan, berarti perusahaan laba kotornya itu negatif. Dilihat dari laporan laba rugi Bank Mandiri Syariah yang tertera laporan laba sebelum beban dan pajak positif. Dan pajaknya itu positif, bisa dilihat dari laporannya. Dari tahun 2015 sampai dengan 2019, maka bank tersebut dapat dikatakan tidak mengalami kegagalan. Yang kedua itu ada pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup biaya operasi, seperti harga pokok penjualan, ditambah beban pemasaran, ditambah beban administrasi. Berarti laba operasinya itu negatif. Dilihat dari laporan laba operasionalnya Bank Mandiri Syariah terdapat pada operasinya itu positif, dilihat dari laporan laba ruginya atau dari tahun 2015 sampai dengan 2019, maka bank tersebut itu dinyatakan tidak mengalami kegagalan. Selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan neraca pada Bank Mandiri Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Yang pertama itu ada harta lancar, perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo atau perusahaan tidak liquid. Dilihat dari data neraca perusahaan, jumlah harta dari tahun 2015 sampai dengan 2019 lebih besar daripada hutang atau liabilitas. Dengan demikian, Bank Mandiri Syariah itu tidak mengalami kegagalan. Yang kedua, seluruh harta perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban pada saat likuidasi atau disebut technical inventory.
Dilihat dari laporan keuangan neraca Bank Mandiri Syariah dari tahun 2015 sudah cukup untuk membayar hutang. Dengan demikian, laporan keuangannya itu positif atau tidak mengalami kegagalan. Selanjutnya ada Bank BRI Syariah, ada laporan laba rugi tahun 2015 sampai dengan 2019. Pendapatan di sini ada kegagalan keuangan. Yang pertama itu kan ada pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup harga pokok penjualan. Berarti perusahaan laba kotornya itu negatif. Dilihat dari laporan laba rugi Bank BRI Syariah yang tertera laporan laba sebelum beban dan pajaknya itu dari tahun 2015 sampai dengan 2019, maka laporannya itu positif atau tidak berkurang, maka bank tersebut dapat dikatakan tidak mengalami kegagalan. Pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup biaya operasi. Dari laporan laba operasional Bank BRI Syariah, terdapat laba operasinya itu positif, dilihat dari laporan laba rugi dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Selanjutnya itu ada pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutup seluruh beban perusahaan. Berdasarkan data laporan laba rugi dan ikhtisar keuangan Bank BRI Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019, data laporan laba ruginya itu terdapat EBT-nya itu positif yang dapat dilihat dari laporan laba sebelum pajak, maka bank tersebut itu dinyatakan tidak mengalami kegagalan. Next-nya itu ada laporan keuangan neraca bank. Laporan neracanya itu dari Bank BRI Syariah yang pertama itu harta lancar. Perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo atau perusahaan tidak liquid. Dilihat dari data neraca perusahaan, jumlah harta dari 2015 sampai dengan 2019 lebih besar daripada hutang atau liabilitas. Dengan demikian, Bank BRI Syariah itu tidak mengalami kegagalan. Yang kedua itu ada seluruh harta perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban pada saat likuidasi atau disebut technical inventory. Dapat dilihat dari laporan keuangan neraca Bank BRI Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah cukup untuk bayar hutang. Dengan demikian, laporan keuangan positif atau tidak mengalami kegagalan. Selanjutnya ada Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah dilihat dari kegagalan keuangannya itu yang pertama ada pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup harga pokok penjualan, berarti perusahaan laba kotornya itu negatif. Dilihat dari laporan laba rugi Bank BNI Syariah. Dari laporan yang tertera, Bank BNI Syariah laba sebelum beban dan pajaknya itu positif dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Maka bank tersebut itu dapat dikatakan tidak mengalami kegagalan. Pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup biaya operasi. Dari laporan laba operasional Bank BNI Syariah, terdapat laba operasinya itu positif dilihat dari laporan laba rugi dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Maka bank tersebut dikatakan tidak mengalami kegagalan. Pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutup seluruh beban perusahaan. EBT-nya itu negatif. Berdasarkan data laporan laba rugi pada ikhtisar keuangan Bank BNI Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019, terdapat EBT-nya itu positif, yang dapat dilihat dari laporan laba sebelum beban dan pajak, maka bank tersebut dikatakan tidak mengalami kegagalan. Selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan neraca Bank BNI Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Dari kegagalan keuangan, yang pertama itu ada harta lancar perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo atau perusahaan tidak liquid. Dilihat dari neraca perusahaan, jumlah harta dari tahun 2015 sampai dengan 2019 lebih besar daripada hutang atau liabilitas. Dengan demikian, Bank BNI Syariah itu tidak mengalami kegagalan. Yang kedua itu seluruh harta perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban pada saat likuidasi atau disebut technical inventory.
Dilihat dari laporan keuangan atau neraca Bank BNI Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sudah cukup untuk membayar hutang. Dengan demikian, laporan keuangannya itu positif atau tidak mengalami kegagalan. Jadi, apabila dikatakan Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah menggabungkan bank tersebut dikarenakan akan mengalami kebangkrutan itu tidak betul. Karena dari data yang ada, bank tersebut tidak mengalami kegagalan ataupun tetap mendapatkan keuntungan atau laba yang cukup besar. Maka bank tersebut menggabungkan justru untuk menjadikan bank tersebut menjadi semakin besar, kuat, dan yang lebih penting untuk mendapatkan banyak dampak. Jadi, dari analisis yang saya lakukan mengenai laporan ikhtisar keuangan laba rugi Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah tidak didapatkan kegagalan bisnis yang mengakibatkan kebangkrutan. Bank tersebut menggabungkan atau merger Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah. Alasannya itu karena mayoritas masyarakat Indonesia itu merupakan penduduk muslim, sehingga keberadaan bank syariah memberikan opsi pilihan bagi masyarakat atau dunia usaha. Dampaknya adalah perluasan dampaknya adalah perluasan Dampaknya adalah perluasan jangkauan jaringan kantor dan layanan digital yang lebih andal untuk menjaga pasar yang lebih luas. Memiliki visi yang kuat dan terarah dengan adanya bank syariah semakin besar, diharapkan dapat diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah seperti mempercepat kelengkapan rantai nilai halal dalam pengembangan industri halal, termasuk pembiayaan UMKM penduduknya serta mampu ikut membiayai proyek besar yang berakselerasi perkembangan perbankan syariah dan tergolong lebih cepat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu juga akan berdampak pada penajaman segmentasi pasar dan pengembangan produk dan layanan termasuk produk skala besar. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.